Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Intan Nur Azizah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah kebudayaan Islam, serta teman-teman satu Pak IF yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat pagi, salam sejahtera kepada teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang merasakan kurang sehat, semoga Allah cepat memberikan kesehatan sehingga kita bisa kembali beraktivitas, kembali melaksanakan kegiatan belajar dengan semangat tentunya. Oke, sebelumnya mari kita awali kegiatan belajar pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk selanjutnya yaitu kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Namun sebelumnya saya akan membacakan dulu memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yaitu yang pertama ada Fahmi Nur Hidayat, saya sendiri. Yang kedua ada Dwi Nur Mukaromah. Yang ketiga ada Delinda Fauziah. Dan yang keempat ada Muhammad Siddiq Fatur Rahman. Itulah anggota kelompok 3. Apa sih yang akan dibahas pada presentasi kali ini? Kelompok 3 kebetulan kebagian tentang kebudayaan Islam periode dinasti Umayyah. Tentunya mungkin kalian semuanya bertanya-tanya ya, apa sih kebudayaan Islam pada periode dinasti Umayyah tersebut? Mari simak baik-baik dan didengarkan. Dan jangan lupa dicatat ya. Untuk pertama yaitu sejarah berdirinya Bani Umayyah. Kekhalifahan dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Syahrin bin Harb bin Umayyah al-Quraisy. Muawiyah lahir pada tahun ke-15 sebelum peristiwa hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muawiyah adalah putra dari Abu Sufyan bin Harb. Muawiyah memeluk agama Islam bersama ayahnya setelah peristiwa Fatu Mekah. Penanaman dinasti Umayyah dinisbatkan pada Umayyah bin Abdi Syams, kakek buyut dari khalifah pertama dinasti Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Kekhalifahan dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah Khulafaur Rasyidin. Dinasti Umayyah memerintah mulai dari tahun 660 sampai 750 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya. Adapun pemerintahan dinasti Umayyah bersifat monarki atau kekuasaan yang turun-menurun dan diwariskan. Padahal sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin menerapkan pemerintahan yang bersifat demokratis. Masa kekhalifahan Bani Umayyah berumur 90 tahun, yaitu dimulai pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kekhalifahan Bani Umayyah berdiri setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Wafatnya Ali bin Abi Thalib membuat umat Islam di Madinah memutuskan untuk membaiat Hasan bin Ali. Akan tetapi Hasan bin Ali menyerahkan jabatan kekhalifahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan untuk mendamaikan kaum muslim pada masa itu, dikarenakan sedang dilanda bermacam-macam fitnah di antara kaum muslim pada masa itu, dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, pertempuran Siffin, perang Jamal, dan pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan Syiah, serta terakhir terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Oke, untuk selanjutnya yaitu para khalifah Bani Umayyah. Kekhalifahan dinasti Umayyah dimulai pada tahun 660 Masehi
dan berjalan sampai pada tahun 750 Masehi. Selama masa pemerintahan tersebut dipimpin oleh sebanyak 14 khalifah. Berikut ini nama-nama khalifah yang menjabat pada kekuasaan dinasti Umayyah. 1. Muawiyah I bin Abi Sufyan. Beliau menjabat pada tahun 41 sampai 61 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Yang kedua ada Yazid I bin Muawiyah, menjabat pada tahun 61 sampai 64 Hijriah atau 680 sampai 683 Masehi. Dan yang ketiga ada Muawiyah II bin Yazid. Beliau menjabat pada tahun 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 684 Masehi. Dan yang keempat ada Marwan I bin Al-Hakam. Beliau menjabat pada tahun 65 sampai 66 Hijriah atau 684 sampai 685 Masehi. Yang kelima ada Abdul Malik bin Marwan. Beliau menjabat pada tahun 66 sampai 86 Hijriah atau pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Dan yang keenam ada Al-Walid I bin Abdul Malik. Beliau menjabat pada tahun 86 sampai 97 Hijriah atau 705 sampai 705 sampai 715 Masehi. Dan yang ketujuh ada Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau menjabat pada tahun 97 sampai 99 Hijriah atau tahun 715 sampai 717 Masehi. Dan yang kedelapan ada Umar II bin Abdul Aziz. Beliau menjabat pada tahun 99 sampai 102 Hijriah atau 717 sampai 720 Masehi. Dan yang kesembilan ada Yazid II bin Abdul Malik. Beliau menjabat pada tahun 102 sampai 106 Hijriah atau 720 sampai 724 Masehi. Untuk yang ke-10 yaitu Hisham bin Abdul Malik. Beliau menjabat pada tahun 106 sampai 126 Hijriah atau 724 sampai 743 Masehi. Dan yang ke-11 ada Al-Walid II bin Yazid II. Beliau menjabat pada tahun 126 sampai 127 Hijriah atau 743 sampai 744 Masehi. Yang kedua ada Yazid III bin Al-Walid. Beliau menjabat pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Dan yang ke-13 ada Ibrahim bin Al-Walid. Beliau menjabat sama pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Dan yang ke-14 ada Marwan II bin Muhammad. Beliau menjabat pada tahun 127 sampai 133 Hijriah atau 744 sampai 750 Masehi. Itulah 14 para pemimpin Bani Umayyah. Selanjutnya yaitu perkembangan peradaban pada masa Bani Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, banyak perkembangan dan kemajuan yang terjadi di semua bidang. Baik kehidupan, perkembangan tersebut mempengaruhi perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Maka peranan para khalifah memiliki kontribusi besar dalam kemajuan Islam. Beberapa langkah pengembangan kebudayaan yang dilakukan oleh para khalifah Bani Umayyah yaitu sebagai berikut. Yang A. Perkembangan pemerintahan. Perkembangan pemerintahan yang terjadi pada masa Bani Umayyah antara lain 1. Memindahkan ibu kota pemerintah ke Damaskus. Yang kedua, merubah sistem pemerintahan dari musyawarah atau syura menjadi monarki. Dan yang ketiga, membentuk 5 dewan pemerintahan yang terdiri dari Dewan Militer, Diwanul Jun, Dewan Keuangan, Diwanul Haraj, Dewan Surat Menyurat, Diwanul Rasail, Dewan Pencatatan, Diwanul Hatam, dan yang kelima Dewan Pos atau Diwanul Bari. Itulah 5 dewan pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintahan pada masa Bani Umayyah. Untuk yang keempat yaitu membangun infrastruktur di tempat-tempat strategis. Yang kelima membuat mata uang, dan yang keenam menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi atau bahasa nasional. Untuk selanjutnya yaitu B.
Perkembangan pengetahuan. Adapun ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Bani Umayyah antara lain: 1. Ada ilmu kedokteran dan kimia. 2. Ilmu sejarah dan perang. 3. Ilmu tafsir. 4. Ilmu tasawuf. 5. Ilmu sastra dan bahasa. 6. Pembukuan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketujuh, mendirikan madrasah-madrasah yang mempelajari Al-Quran. Selanjutnya yaitu sebab-sebab runtuhnya Bani Umayyah. Kebesaran yang telah diraih oleh dinasti Umayyah ternyata tidak mampu menahan kehancurannya, yang diakibatkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Faktor yang pertama, adanya pertentangan antara suku-suku Arab. Faktor yang kedua, ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab. Faktor yang ketiga, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Dan yang faktor keempat, kerajaan Islam pada zaman kekuasaan Bani Umayyah telah memiliki luas wilayahnya, sehingga sukar mengendalikan dan mengurus administrasi dengan baik. Yang kelima yaitu latar belakang terbentuknya kedaulatan Bani Umayyah tidak dapat lepaskan dari konflik politik. Yang keenam, adanya pola hidup mewah di lingkungan istana menyebabkan anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Faktor yang terakhir yaitu penindasan terus-menerus terhadap pengikut-pengikut Ali pada khususnya dan terhadap Bani Hashim atau biasa dikenal dengan Hashimiyah pada umumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang kebudayaan Islam pada zaman dinasti Bani Umayyah. Mungkin sedikit membantu, sedikit memberikan referensi, memberikan pengetahuan buat teman-teman semuanya. Apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahannya, mungkin karena kita juga masih dalam taraf belajar, nanti bisa dijabarkan lagi mungkin oleh Ibu Intan selaku dosen pengampu matkul sejarah kebudayaan Islam. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak materi pada pagi hari ini, dan tetap semangat ya, jangan pernah putus asa, karena sejatinya kita mencari ilmu itu banyak tantangannya, terutama rasa malas. Jadi dalam mencari ilmu kita harus tetap semangat. Setuju teman-teman? Setuju dong tentunya. Oke, dari kami cukup sekian. Apabila terdapat kesalahan kata maupun perilaku, kami atas nama kelompok 3 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.